Sebenarnya usaha ini sudah berjalan itu sudah lama karena ini sudah menjadi tradisi nenek moyang di desa kami. Mulai dari saya jadi buruh yaitu pekerja, dari saya ngikat baki, dari saya ngelos, ngelerek, dari saya bongkar, hingga sampai pada posisi saya sudah bisa semua proses, dari proses awal sampai proses akhir. Di situ saya mulai memberanikan diri, oh kalau begitu saya bisa. Akhirnya saya bisa untuk memulai buka sendiri. Berkaca daripada cerita saya di masa kecil, setiap tahun saya silaturahmi ke rumah famili saya yang kebetulan berprofesi sebagai bengkel batik. Tiap tahun saya ke sana, warna sungainya berubah. Dan hal ini saya temukan di industri sarung tenun goyor ini. Saya tergugah hatinya. Ada nggak sih cara yang kita bisa lakukan supaya bisa menghasilkan benang yang selain menghemat proses bagi pengrajin, kita juga bisa meminimalisir dampak terhadap lingkungan, baik polusi maupun penggunaan air. Perkenalkan, saya Hasanuddin, saya asli warga Wanerjan Utara. Pekerjaan saya, alhamdulillah saya sedikit-sedikit ada usaha kecil-kecilan, yaitu tenun ATBM atau tenun sarung goyor. Alat tenun bukan mesin, atau tenun yang dijalankan oleh manusia sepenuhnya, tidak menggunakan mesin ataupun listrik. Mulai dari 3 unit, sekarang bertambah dan alhamdulillah terus bertambah sampai sekarang sudah ratusan. Bisa bayangkan nggak Anda berapa banyak tenaga kerja yang terlibat dalam industri sarung tenun goyor ini? Mungkin lebih dari 2.000-3.000 orang. Dari lansia, dari mungkin orang-orang yang putus sekolah, bisa diserap oleh industri ini. Dimana kalau di industri lainnya, mereka mungkin terpinggirkan. Nama saya Marsina, kerjaannya itu lukis sarung, udah 30 tahun. Alhamdulillah ada kayak gini, bisa kerja, bisa dapat penghasilan, bisa kerja di rumah. Ya senang sih dapat uang. Sebagai karyawan Pak Hasan di bagian keteng baki, saya di sini bekerja bisa meringankan beban suami untuk keluarga. Mudah-mudahan di sini lancar benangnya, lancar bayarannya. Kita mulai dari beli benang ke pedagang-pedagang sekitar, ada juga yang kita sistem maklon, kita masih ikut broker atau bos besar, kita masih kecil jadi kita masih ikut ke sana, kita ambil benang dari sana. Sampai akhirnya lama-lama saya memulai untuk membeli benang sendiri dan jual bebas walaupun masih seputar broker. Waktu itu saya mulai terjun ke bagian produksi tahun 2008. Tapi waktu mulai tahun 2012, saya belusukan langsung ke market. Saya waktu itu berawal dari rasa penasaran. Industri sarung tenun goyor ini belum ada yang melirik. Saya mulai berkenalan, berbicara langsung dengan pengrajin. Ini merupakan sebuah pasar yang terlupakan. Kami menyerap masukan-masukan, keluhan-keluhan daripada pengrajin-pengrajin sarung tenun goyor. Semua keluhan mereka adalah sama, yaitu bahan baku. Di dalam produksi satu helai kain, kira-kira diperlukan 16 step. Dengan bahan baku yang kualitasnya kurang stabil, kalau ada satu masalah di salah satu rantai produksi ini, akan berimbas pada pengrajin-pengrajin di dalam jalur produksi ini. Saya mulai berkenalan dengan laku emas sudah dari 2015. Meskipun belum langsung ke pabrik, kita masih ada orang, lama-lama saya tahu labelnya, akhirnya saya buka Google, ternyata laku emas dekat, akhirnya saya ngubungi laku emas sendiri, sehingga akhirnya kita sudah bisa langsung beli benang laku emas ke pabrik laku emas langsung. Kalau benang laku emas itu lebih lembut, lebih halus, terjamin kualitasnya. Jadi kualitasnya itu stabil, nggak berubah-ubah.
Kalau produk lain kadang-kadang ada yang suka berubah, kadang agak keras, kadang agak besar. Kalau Lakumas stabil, baik secara kelembutan, tetap lembut, dari ukuran juga tetap stabil, nggak kebesaran, nggak kekecilan, sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau benang Lakumas itu diproses cenderung lebih mudah. Kalaupun dicelup atau diwarnai itu lebih cepat meresap, lebih jos gitu. Jadi nggak perlu memasukkan obat atau pewarna ke dalamnya, dikerjakan sangat mudah. Warnanya juga kuat, nggak cepat pudar. Kami bertujuan supaya membuat kehidupan para pengrajin lebih baik melalui pasokan yang stabil dan berkualitas. Produksi mereka bisa stabil. Secara tidak langsung kita mendukung keberlangsungan kehidupan mereka.